burung pertanda kematian. Salah satu mitos yang tersebar di masyarakat hingga kini adalah jika ada burung gagak yang berputar di atas rumah, maka hal tersebut merupakan pertanda kematian. Kalau dilihat dari bentuknya, burung gagak memang memiliki rupa menyeramkan dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Hal inilah yang menyebabkan banyak orang beranggapan kehadiran burung gagak adalah pertanda sial. Benarkah anggapan tersebut? Kita simak pemaparan berikut. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, apabila ada seseorang yang sakit lalu kemudian terdengar suara burung gagak, artinya orang yang sedang sakit tersebut akan segera menemui ajalnya. Mereka beranggapan seseorang yang akan menemui ajalnya tersebut akan mengeluarkan bau yang khas menyerupai bau mayat. Hal inilah yang menyebabkan burung gagak seolah datang memberi pertanda pada orang tersebut. Burung gagak memang merupakan jenis burung yang sangat suka dengan bangkai. Jika melihat bangkai, mereka akan beramai-ramai mendatanginya. Apalagi mereka juga memiliki insting dan penciuman yang sangat kuat. Sehingga ketika sekerumunan gagak datang pada sebuah rumah, hal itu dipercaya menjadi pertanda akan ada orang yang akan menjadi mayit atau bangkai. Tetapi, dalam beberapa sumber disebutkan bahwa burung gagak bukanlah burung pembawa sial ataupun kematian, melainkan burung yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Mereka dapat mengenali wajah dan memiliki ingatan yang tajam setiap pada pasangan dan kelompoknya, serta mampu menguburkan sesamanya jika ada yang mati. Hal ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayit saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayit saudaraku ini." Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31. Dalam ayat tersebut diceritakan tentang peristiwa pembunuhan manusia pertama kali di bumi yang terjadi antara dua anak Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Ketika itu, Qabil membunuh Habil karena tipu daya iblis laknatullah yang menyusupkan rasa iri, dengki dan hasut kepada Adam dan seluruh keturunannya. Setelah Qabil membunuh saudaranya tersebut, ia kebingungan dan gelisah karena tidak tahu apa yang harus dilakukan pada jenazah saudaranya tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan burung gagak untuk mengajarkan anak cucu Adam bagaimana cara menguburkan mayit sesama mereka. Pemirsa beriman, sesungguhnya kita tidak boleh dengan mudah mempercayai suatu hal yang belum tentu kebenarannya, apalagi sampai membenarkan mitos-mitos yang sudah beredar sejak lama di masyarakat. Semua peristiwa termasuk kesialan adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi mereka tidak mengetahui." Quran Surah Al-A'raf ayat 131. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW juga bersabda yang artinya, "Tidak ada penularan penyakit atau adwa, tidak ada burung penentu nasib baik dan buruk atau tiarah, tidak ada burung hantu pembawa sial atau hama, tidak ada bulan safar pembawa sial atau keberuntungan atau sofar." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga pemaparan ini menghindarkan kita dari tahayul dan syirik. Amin ya rabbal alamin. Nah, na'udzubillah nih, jangan sampai kita percaya hal-hal seperti itu ya. Ini karena satu hal yang harus kita hindari sekali, karena ini berhubungan dengan, tadi sudah sebutkan ya, agak berhubungan dengan ini berhubungan dengan syirik ya sayang ya. Ketika kita beranggapan, misalkan contohnya, contoh simpel mungkin ya, ada contoh simpel bisa kupu-kupu masuk, ada tamu datang, terus atau yang paling parah sih sebenarnya dulu ya, kalau misalnya kita, kalau misalnya di zaman yang saya baca memang di zaman jahiliyah itu, kalau ketika orang-orang Arab itu pakai burung. Kalau burungnya belok ke kanan berarti kita ini harus pergi karena pertanda baik. Tapi kalau burungnya belok kiri, wah ini bahaya nih kalau kita keluar dari rumah. Nah ini salah satu bentuk-bentuk tatoyur atau tiaroh ya. Jadi kan ada hadisnya juga ya, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, tiaroh itu syirik, itu hati-hati sekali makanya. Ini makanya perlu kita belajar, termasuk saya juga, Shiren juga, kita terus belajar agar terhindar dari syirik-syirik yang kita ketahui ataupun yang tidak diketahui gitu. Itu kadang-kadang kita nggak tahu ya itu syirik apa enggak sih, makanya kita harus banyak cari tahu. Nah setelah ini juga menarik, berhubungan dengan makanan, gimana sih cara ngebedain bakso sapi atau bakso babi? Tapi jangan kemana-mana. Bakso babi ada? Ada dong, jangan kemana-mana. Tetap di Berita Islami Masa Kini.